Penyelenggaraan pendidikan oleh Gereja Kristen Pasundan, tidak terlepas dari sejarah pekabaran Injil di Jawa Barat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang dilakukan oleh NZV atau Nederlandse Zendingsvereniging, sejak tanggal 16 Agustus tahun 1862 di Jawa Barat. Para zendeling berusaha untuk mendirikan sekolah di setiap jemaat, dan pada umumnya lama pendidikan ada yang 3 tahun, dan ada yang 5 tahun. Pada tahun 1910, mulai ada pemisahan antara guru yang mengajar di sekolah, dan guru Injil atau guru jemaat, yang bertugas khusus melayani jemaat. Pada tahun 1920, tercatat ada 33 sekolah dengan jumlah murid lebih dari 2.000 orang, termasuk sebuah sekolah MULO dan sebuah HIS. Pada tahun 1938, tercatat ada 36 sekolah dengan jumlah murid 3.866 orang, dengan 14 buah HIS, sebuah HCS dan sebuah MULO yang jumlah siswanya 3.428 orang, serta didirikan juga, sebuah quick school atau sekolah pendidikan guru. Pada tahun 1948, dalam persidangan Sinode GKP ke-7, dibentuk Badan-Badan Pelayanan GKP. Dan untuk layanan bidang pendidikan, dibentuk Badan Perguruan dan Pendidikan Kristen GKP yang disingkat BPPK GKP, yang kemudian menerima serah terima dari Badan Pendidikan Zendi. Pada masa itu badan ini diurus oleh Bapak Jakin Elia sebagai ketua. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 1951, Badan Perguruan dan Pendidikan Kristen GKP, resmi berbadan hukum, yang selanjutnya tanggal ini ditetapkan sebagai hari ulang tahun yayasan. Walau demikian, pengintegrasian kepengurusan BPPK GKP ke BP Sinode GKP, baru terwujud pada tanggal 7 Juli tahun 1981, dengan diangkatnya pengurus baru dengan ketua, Bapak Pendeta Hada Andriata STH. Pada tahun 1985, BPPK GKP yang awalnya hanya mengurus sekolah yang ada di Bandung, mulai mengintegrasikan seluruh sekolah-sekolah yang sebelumnya dikelola oleh jemaat masing-masing. Sementara persekolahan di Sukabumi yang dinaungi Yayasan Kehidupan Baru, diintegrasikan ke BPPK GKP pada tahun 1995, berdasarkan perubahan anggaran dasar Yayasan Kehidupan Baru, nomor 23 tanggal 3 Agustus tahun 1995. Pada tahun 2000, dilakukan evaluasi menyeluruh, serta merumuskan visi misi dan pokok-pokok program strategis yayasan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yang baru, Yayasan BPPK GKP berubah nama menjadi Yayasan Badan Pendidikan Kristen, Gereja Kristen Pasundan Bandung, atau disingkat YBPK GKPB. Dan telah menyesuaikan anggaran dasarnya pada tahun 2009. Dalam mengelola unit sekolah yang saat ini tersebar di 18 wilayah di Jawa Barat dan Banten, yayasan dibantu oleh pengurus wilayah, yang disebut dengan pengurus YBPK GKPB Komisi Pembantu Setempat, atau disingkat KPS. Adapun sekolah-sekolah yayasan BPK GKPB adalah sebagai berikut. Kerjasama dengan Yayasan BPK Penabur, Yayasan BPK GKPB, juga ikut serta menjadi bagian dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Bandung. Dalam upaya menuju sekolah yang mandiri, yayasan terus melakukan berbagai program pembenahan dan pengembangan, yang tertuang dalam 4 pokok program strategis. Pertama, program peningkatan mutu dan nilai pendidikan, antara lain yaitu penerapan metode pembelajaran 4T, telaah, teliti, tata dan tutur, yang diharapkan dapat menyiapkan siswa memiliki kompetensi dan karakter yang tangguh dalam kehidupan saat ini dan masa mendatang.
Juga dilakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan guru, untuk melengkapi para guru dalam merespon berbagai perubahan kurikulum dan kebijakan bidang pendidikan. Kedua, program pengelolaan SDM dan penataan organisasi. Program ini berupa pembinaan KPS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan unit sekolah di masing-masing wilayah. Selain itu, yayasan juga memberikan beasiswa di berbagai perguruan tinggi, kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya. Juga membuka peluang bagi anak-anak jemaat GKP untuk mendapatkan beasiswa, yang melanjutkan studinya di Universitas Kristen Maranatha Bandung, sebagai upaya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM GKP. Dan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada KPS, dalam rangka perbaikan dan pengembangan kualitas layanan, serta proses pencapaian tujuan yayasan, dilakukan penilaian kinerja KPS. Ketiga, program penggalangan dan pengelolaan dana. Program ini antara lain berupa pengembangan berbagai bentuk unit usaha, untuk mewujudkan kemandirian dana, dalam rangka memperkuat struktur keuangan yayasan. Juga dilakukan penggalangan dana, melalui program Sahabat Sekolah, untuk mendukung pengembangan sarana prasarana sekolah, dan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, melalui program Orang Tua Asuh. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab bersama seluruh warga jemaat GKP dalam mendukung penyelenggaraan dan kelangsungan sekolah-sekolah GKP. Pengelolaan dana, baik di unit sekolah, KPS dan kantor yayasan, telah diupayakan dengan membangun sistem informasi keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan yayasan. Keempat, program pengembangan sarana prasarana dan kemitraan. Berupa program pembangunan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, pengadaan dan rehab sarana sekolah. Dalam mendukung program-program yayasan, juga diupayakan untuk menjalin kemitraan dan sinergitas dengan lembaga di lingkup GKP, maupun non-GKP. Perjalanan Yayasan BPK GKPB sejak awal berdirinya, telah mengalami sejarah panjang yang luar biasa, penuh dengan tantangan, hambatan dan pergumulan. Namun demikian, pengurus yayasan dari waktu ke waktu sesuai periode pelayanannya, terus berupaya tanpa lelah, memberikan waktu, tenaga dan pikirannya sesuai dengan tugas dan panggilannya. Dengan visi, misi dan rencana strategis, Yayasan BPK GKPB diharapkan semakin bertumbuh menuju kemandirian dalam bidang pendidikan. Mari, bersama mendukung layanan pendidikan Yayasan BPK GKPB, sebagai salah satu ladang pelayanan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, untuk kita kembangkan bersama sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan.